Apa sebenarnya yang dimasukkan ke dalam bakpao? Ada 2 gadis lagi yang hilang. Jangan tanya yang nggak perlu. Ini baju gadis yang hilang itu. Jangan disentuh. Ini darah. Ayah, biarkan aku lihat isinya apa sebenarnya. Bakpao ini, beli 2. Weh, jangan dorong-dorong. Masih aturan lama. 1 orang 2 biji, semua pasti kebagian. Antri yang rapi. Ayo, ayo. Antri sana. Entri. Sejak aku masih kecil, keluarga sudah buka toko bakpao. Bisnisnya selalu luar biasa laris. Banyak orang dari luar kota datang, sampai-sampai nyetir jauh-jauh cuma buat berebut. Gue punya duit. Mau menyerobot. Ya? Semua orang bilang, bakpao keluargaku, itu SPBU-nya para pria. Salon kecantikannya para wanita. Bahkan bisa awet muda abadi. Mas ADI. Kamu minta duit buat apa? Makan saja. Bakpao kamu ini ya? Makan ini lebih manjur daripada pakai make up. Tapi ayahku tidak pernah mengizinkanku memakannya. Aku dengar, ada lagi seorang turis wanita yang hilang. Ya iyalah, aku tahu. Udah dibilangin jangan naik gunung. Masih aja bandel. Nah, sekarang hilang dah. Ayo, Hari ini udah habis. abis. Ayo, Besok datang lebih pagi aja. Ay Greco. ayah. Aku juga mau makan bakpao kita. Rasanya aneh banget sih. Kok tidak enak begini? Buat apa berebut-rebut gitu? Erin the BT. Aku penasaran banget sama rahasia bakpao itu. Tapi ayah tutup mulut, nggak pernah mau kasih tahu. Lalu aku sadar. Setiap kali ada orang yang hilang di gunung, ayah pasti keluar malam-malam dan membawa pulang sebuah koper. Ayah, apa isinya di dalam ini? Ayah, itu darah. Ini saus tomat. Pulant, tidur. Aku sangat penasaran. Di dalam koper, apa sebenarnya isinya? Ayah, Lagi lihat apa? Aku cuma penasaran. Bakpaonya isinya apa sih? Sampai pada berebut gitu. Pulang sana. Cepat. aku tidur dulu. Itu, sudah datang. Aku juga mau 2. Cepetan, Pak, kasih saya 2. Aku juga. Aku juga mau. Iya, baik. Udah bertahun-tahun makan bakpao di sini. Aturan antri aja masih nggak ngerti. Antri yang benar. Rapin. Iya, cepetan antri. Antri. Sudah bertahun-tahun, rasa bakpao ini masih tidak enak begini? Pak, saya mau 2. Uangnya taruh sini ya. Ayah, biar saya saja. Bu Lina datang.
Lihat anakmu itu, tak terasa sudah sebesar ini. Bakpao di sini ini ya, makan terus juga gak bosen. Bulina. Menurutmu, bakpao kami hari ini enak tidak? Kok nanya kayak gitu sih? Bakpao di sini ini adalah yang paling enak yang pernah kumakan. Setelah gede, aku masuk ke dapur. Gak ada yang aneh-aneh. Tapi tiap kali ayah bikin isian, selalu suruh aku keluar. Ayah kan cedera 4 tahun lalu, kakinya bengkak. Tapi beliau gak pernah kasih tahu gimana cedera itu terjadi. Sudah ayah bilang berapa kali. Jangan sentuh. Ayah, isi koper ini sebenarnya apa sih? Yang gak perlu ditanya, ya jangan nanya. Ayah, masa ini saus tomat? Aku mau lihat isinya hari ini. Apa sih isi kopermu ini? Ayah, tolonglah. Biarkan aku lihat isinya. Apa isinya? Boleh nggak? Bau amis darah. Koper kamu ini, isinya apa sih sebenarnya? Bro, kemarin ada 2 cewek lagi. Ilo, Sampai sekarang belum ketemu. cewek yang baik-baik. Sayang sekali. Kemungkinan besar diculik orang. Benar? Sayang sekali. Sayang sekali. Beli bakpao. Ambil 4 ya. Cewek yang hilang yang kalian bicarakan itu, ada fotonya nggak? Tempat kita ini rame. Tiap hari banyak orang, banyak mata. Mungkin ada petunjuk. Kasih lihat fotonya. Lihat, ini cewek yang hilang kemarin. Ini baju cewek yang hilang itu. Ayah, apa yang terjadi? Memegang baju cewek. Mau apa? Gimana? Jadi pacaran? APA? Kamu lihat baik-baik. Baju ini, sama dengan yang dipakai gadis yang hilang itu. Sama persis. Kok bisa ada di depan rumah kita? Mau bilang apa? Tong sampah di belakang rumah kita. Cuma kita yang pakai. Bukan gue. Pasti elu. Kamu tiap hari di dapur. Sibuk ngapain sih? Apa kamu? Apa-apaan? Kasih sini. Gazi. Ayah, adonan sudah aku uleni. Malam ini boleh aku tinggal? Tidak boleh. Cepat pulang dan tidur. Oh, kalau begitu aku tidur ya.
Ayah, Aku ada di dalam. Cepat berhenti. Cepat berhenti. Jangan disemprot, aku di dalam, ayah. ayah. Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja, ya? Kalau nggak merasakan susah, kamu nggak akan ingat. Aku cuma mau lihat aja, ada apa di dalam koper itu. Kamu juga nggak mau kasih tahu. Sekarang aku malah curiga, apa aku ini anak kandung ayah atau bukan? Kalau nanti masih ngomong kayak gitu lagi, hukumannya bukan cuma 1 tamparan. Yang sesederhana itu, Pergi. Yang aku lihat tadi. Kayaknya ada orang yang tidur di dalam, ya? Nggak dikasih lihat. Aku bakal tunggu di sini. Ayah, Bereskan semua ini. Baru buka toko lagi. Va. Halo, kami polisi. Belakangan ini, jumlah wisatawan yang hilang meningkat. Apakah kamu melihat orang yang mencurigakan? Mencurigakan? Enggak, aku belum pernah melihatnya. Baiklah, jika kamu melihat orang yang mencurigakan, segera hubungi kami. Tunggu. Ini apa? Oh, ini tadi aku buat, saus tomatnya tumpah. Baru saja membereskannya. Saus tomat. Hai. Pak polisi, apa Bapak masih ada urusan lain? Kalau tidak ada, kami sudah waktunya buka. Kami mau mulai berjualan. Maaf mengganggu. Beberapa bulan terakhir, Di kabupaten kami sering terjadi kasus wisatawan hilang. Mohon warga tetap waspada. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera hubungi polisi. belakangan ini memang banyak gadis yang hilang. Aneh sekali, ya? Mau dikemanain mereka? Pagi tadi polisi sudah datang ke rumah. Nanya apakah aku pernah lihat orang yang mencurigakan. Jualan bakpao MU yang benar. Ayah malam ini, masih mau keluar beli bahan? Aku lihat di ruang produksi, dagingnya hampir habis. Urusanmu apa? Aku cuma nanya aja. Ayah, Adonannya sudah jadi, aku tidur dulu, ya? semuanya sudah siap. Tenang saja. Saya jamin dia tidak akan bisa keluar. Kamu yakin? Hanya satu. Saya sudah mengawasi selama 2 hari. Tidak akan ada masalah. Untungnya hanya 1. Kalau ada 2, kondisi kaki saya ini sama sekali tidak bisa mengatasinya. Perempuan. Siapa? Siapa? Adi. Ayah, Perempuan di sampingmu itu siapa? Bukannya kamu bilang hari ini mau belanja stok? Kamu kesini mau belanja stok apa? Mungkin. siapa yang menyuruhmu ikut? Kamu tidak memberitahuku. Maka aku harus mencari jawabannya sendiri. Cepat, cepat pergi. Tapi kamu sendirian? Aku sendirian bisa mengatasinya. Jangan biarkan Adi melihatmu. Pergi. Ayah. Dia siapa? Kalian lagi ngapain? Jangan ikut campur. Pulang ke rumah. Aku gak mau pulang.
Aku harus lihat. Kamu hari ini ngapain? Jangan coba-coba mainin aku. Aku gak percaya kamu. Ayah, Obat. obatnya di rumah. Jangan nakut-nakutin aku. Sekarang aku bawa kamu pulang. Ayah. Ayah, lagi ngapain? Ayah. Sekarang, aku lihat kamu masih bisa sembunyikan rahasia apa. Ayah. Kenapa? Kok banyak sekali darahnya? Kamu tidak apa-apa? Biar saya lihat. Menyakir. Ayah, Kamu duduk dulu di kursi. Aku ambilkan obat. Ayah. Apa isinya? Sampai nyawa kamu tidak dihargain? jangan sentuh tas saya. Lepaskan. Ayah, Kamu mau apa sih? aku cuma mau kamu. Lepaskan. Pergi ke kamarmu. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah. Ah, Ayah. aku diam saja. Kazianiaku. Aku mau lihat. Apa yang kolaku Candide dalam sana? Milikmu. Ya. Ini punyaku. Aku cuma ingin tahu, Bakpao kami. apa bedanya sebenarnya? Dan di dalam kopermu itu, apa isinya sebenarnya? Misterius sekali. Tidak bilang apa-apa padaku. Bukankah sudah kukatakan padamu? Jean Ganlia. Kalau begitu, Kalau begitu, kapan aku boleh melihatnya? Saatnya kamu tahu. Nanti akan tahu sendiri. kalau begitu, kamu harus kasih tahu waktunya dong. Rasanya tidak enak. Rasa ini tidak enak. Rasanya hari ini. Berbeda dengan sebelumnya? Ya. Xiaolin, Bakpao keluargamu. Hari ini rasanya tidak enak. Benar juga. Rasa ini tidak enak. Benar juga. Rasa ini tidak enak. Shaolin. Bakpao keluarga kalian. Kami sudah makan selama puluhan tahun. Pasti bukan rasa ini. Ini tidak mungkin. Apakah kamu ingin cari uang? Ganti bahan yang murah. Kalau kamu ingin cari uang, kamu bisa naikkan harga. Tapi rasa bakpao ini tidak boleh berubah. Benar betul. Jangan buru-buru dulu. Aku coba. Ya, aku coba.
Ini kan enak, memangnya ada masalah apa? Ya rasanya memang beda. Jangan banyak alasan. Rasanya beda sama yang dulu kami makan. Rasanya beda. Sudah. Bakpao hari ini nggak dijual. Pergi sana semua. Pergi. Laulin, saya bilang, kamu nggak bisa gini. Banyak omong. Ayo pergi. 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 Ayah. Nak. Bakpao ini enak banget. Kenapa mereka bilang nggak enak? Kamu sudah makan? Iya. Bakpao yang dulu kamu kasih aku makan itu, benar-benar nggak enak, tapi bakpao hari ini, luar biasa enaknya. Ayah. Camus. Ayah. Kamu ngapain sih? Bakpao ini. Kamu nggak boleh makan. Kenapa? Kenapa orang lain boleh makan, aku nggak boleh? Jangan-jangan ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang nggak boleh dilihat orang? Malam ini, aku mau pergi ambil barang. Kamu diam di rumah. Nggak boleh pergi kemana-mana. Mau mengunciku di rumah lagi. Untung aku udah siap dari awal. Aku juga nggak berencana keluar. Nanti kalau kamu udah tidur, nggak ada rahasia apapun yang bisa menghalangiku. Ayah. Ayah. Aku ingin lihat. Ini mau kemana? Ah. Kok kosong? Untungnya aku sudah siap dari awal. Ayah. Ayah sudah bangun? Kenapa aku bisa tidur di sini? Aku juga mau tanya ayah. Tadi malam aku keluar ke kamar mandi, lalu lihat ayah terjatuh di sini. Aku juga tidak sanggup mengangkat ayah. Jadi terpaksa membiarkan ayah di sini. Jadi terpaksa menginap di sini semalam. Ayah tidak apa-apa? Perlu aku antar ke rumah sakit? Ayah. Koper ini. Ayah tidak membukanya. Aku tidak punya. Kamu bilang, aku masih belum boleh tahu apa isi kotaknya? Ya aku gak buka. Kenapa? Sekarang aku bisa membukanya. Ah.
Ayah. Kamu tadi malam, apakah gak bikin isian? Kita hari ini. Masih buka toko? Hari ini. Tidak buka. Gak dapat stok. Hai, ayah. Kamu kasih tahu aku, bahan bakunya beli di mana? Aku pergi beliin buat kamu. Kan selesai. Ya. Sekarang masih belum. Saatnya aku harus tahu. Hai, ayah. Gelang ini. Kayaknya punya cewek. Dari mana kamu dapat? Ayah, kenapa kamu punya barang kayak gini? Ayah. Jangan pergi dong. Hei, sudah jam berapa ini? Masih belum buka? Hei, datang. Datang. Iya nih, buruan buka. Ini sudah jam berapa sih? Kenapa belum dibuka? Xiaolin, Xiaolin. Cepetan. Ambilin aku 2 bakpao. Itu, maaf ya. Hari ini, kami tutup. Libur sehari. Besok kita buka lagi. Shaolin. Ini sebenarnya kenapa sih? Apa jonggong-jonggong? Ada sesuatu yang terjadi? Buka sudah belasan tahun. Belum pernah tutup. Lagi pula, rasa bakpao kemarin juga ada masalah. Enggak, bukan. Jangan mikir yang bukan-bukan. Cuma ayahku lagi enggak enak badan. Jadi istirahat dulu. Ditambah lagi, bahan bakunya juga sudah habis. Kalau gitu, syukurlah kalau tidak ada apa-apa. Ya sudah, besok kami kembali lagi. Maaf sekali ya, hati-hati di jalan. Oke. Ayo kita pergi. Bulina. Bulina. Aneh banget sih. Pak Polisi. Hello. Kami polisi dari setempat. Mohon kerjasamanya untuk investigasi. Apa-apaan ini? Ini. Begini. Kemarin ada turis wanita, naik gunung buat eksplorasi, tapi tersesat di atas. Hampir-hampir nggak balik. Apa hubungannya dengan aku? Santai dulu. Memang dia sudah kembali. Dan langsung melapor. Tapi katanya, dia tersesat, karena dikejar seseorang. Kalau nggak lari cepat, mungkin nggak selamat. Beneran? Waktu itu gelap. Dia nggak lihat jelas wajahnya. Cuma ingat, orangnya sedikit pincang. Itulah yang bikin dia bisa kabur. Pincang? Betul, ini kan jalur satu-satunya ke gunung. Makanya kami tanya. Semalam, lihat, orang mencurigakan nggak? Mencurigakan? Sepertinya, tidak. Tahu dengar, suara mencurigakan? Semalam, aku bikin adonan, sampai jam 3-4 pagi. Nggak dengar, suara aneh-aneh. Mungkin, mesin kami, suaranya terlalu keras. Oke lah. Kalau ingat sesuatu, atau lihat orang mencurigakan, langsung hubungi kami. Ya, pasti. Iya, orang hilang makin banyak. Kamu hati-hati. Oke. Pak Polisi, korbannya, ada ciri-ciri, atau petunjuk nggak? Katanya si cewek, ada gelang tangan, yang ditarik sama orang itu. Gelang? Kenapa? Kamu pernah lihat gelang tangan ini? Aku. Kalau tahu apa sifat beritahu kami. Mengetahui tapi tidak melapor itu menghalangi proses hukum. Aku tidak terlalu yakin. Aku agak merasa mirip aja. Di mana kamu lihat gelang ini? Kapan? Barusan. Di sini. Maksudmu apa? Aku barusan Melihat. ada gelang yang persis sama. Jatuh dari saku ayahku. Dan lagi. Ayahku juga pincang. Ayahmu di mana? Di kamar, istirahat. Panggil dia keluar. Halo, Pak Polisi. Mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Tadi malam kamu di mana? Di rumah. Gelang ini pernah kamu lihat? Tidak. Aku peringatkan, jujurlah. Anakmu sudah mengaku semuanya.
Gelangnya disembunyikan di mana? Gelang. Di saku kanannya. Cepat keluarkan. Cepat keluarkan. Gelang ini. Ada apapun, bicarakan di kantor polisi saja. Ayo jalan. Pak polisi, ayahku ini, Tenang saja. Hanya dibawa untuk dimintai keterangan. Kalau tidak ada masalah, segera akan dilepaskan. Baik. Ayo. Pergi. meskipun kamu adalah ayahku, tetapi jika kamu melakukan hal yang melanggar hukum, aku juga hanya bisa mengutamakan keadilan daripada keluarga. Ayah. Kok kamu? Aku dengar katanya. Ayahmu dibawa polisi. Ada apa ini? Kemarin malam, di gunung ada seorang turis wanita. Yang tersesat di gunung. Hampir ditangkap orang. Untung dia selamat, dan lari kembali sendiri. Hal ini kamu tahu kan? Tahu. Polisi mencurigai hal ini, berkaitan dengan ayahku. Jadi dibawa untuk ditanyai. Hal ini, bagaimana bisa mencurigai ayahmu? Kaki ayahku tidak baik. Yang lebih penting, ayahku punya sebuah gelang tangan yang hilang dari turis wanita itu. Ini dengan ayahku, pasti tidak bisa lepas dari hubungannya kan? Aku sudah bilang, Jalang Tanggon itu tidak boleh dibawa pulang. Dia tidak mau mendengarkan. Apa maksudmu ini? Jangan-jangan malam itu, kamu juga ada di sana? Saya. Masa iya? Masa iya malam itu adalah kamu? Kamu tadi malam, apakah bersama ayah? Kalian berdua, sebenarnya ngapain? Qu'attaquant. Ayah, kamu sudah pulang. Pack. Kamu baik-baik saja? Pulang dari kantor polisi. Pak. Katakan sesuatu, dong. Sekarang apapun yang dikatakan tidak penting lagi. Toko Bakpao. Segera ditutup. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Segera ditutup? APA maksudnya ini? Mau tutup itu artinya apa? Besok. Hari terakhir buka. APA maksudnya ini? Jangan-jangan. Polisi. Kasih ayahku satu kali kesempatan untuk berpamitan dengan keluarga, lalu menangkapnya kembali. Tidak boleh. Aku harus tahu, Kalian malam itu. ngapain aja? Di sini ini adalah seorang wanita. Minggir. Aku harus tahu hari ini, di dalam koper ini, Sebenarnya ada APA. Tidak ada apa-apa. Le pas. kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku lagi. Aku sudah tahu segalanya. Bakpao kita
Rahasia kelezatannya. Apakah karena menggunakan daging? Apa yang kau bicarakan? Aku sudah melihatnya. Kamu masih tidak mau jujur? Sekarang di dalam koper ini, ada seorang perempuan. Dan dia adalah yang kamu sebut, bahan baku. Itu benar, kan? Omong kosong. Omong kosong atau bukan? Kamu akan segera tahu. Mau apa? Le pas. Aduh. Masih bilang bukan? Bulina. Kok kamu? Bulina. Apa yang terjadi? Kenapa? Ayah, isi koper itu, kenapa isinya Bulina? Jangan-jangan sebelumnya, juga Bulina? Yang, dengar dulu penjelasan Bunda. Kondisi Bunda, kan kamu juga tahu. Saya baru menikah pindah ke sini belum 2 tahun. Pamanmu sudah meninggal dunia. Saya dan ayahmu baru mulai dekat 2 tahun setelah ibumu meninggal dunia. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Karena waktu itu kamu masih kecil. Kami takut kalau kamu tahu. Kamu tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin. Pasti tidak seperti itu. Kamu pasti bohong. Dulu aku masih kecil. Tapi kenapa sekarang masih menyembunyikannya dariku? Sekarang kan belum. Ada kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Tidak. Pasti bukan begitu. Bulina. Apa kamu sengaja dibawa ayah Kaizini. untuk berpura-pura di depanku? Dasar anak ini. Apa yang kamu bicarakan? Ayah. Walaupun kamu tidak mau beritahu aku resepnya, nggak perlu sampai sengaja membawa. Bulina. Kaizini untuk Santivara, kan? Jangan-jangan kamu mau bilang hal konyol. Kalau rahasia bakpao ini adalah Bulina? Masa sih? Resep bakpao ini, sebenarnya. Apa rahasia bakpao itu? Aku juga, hanya tahu sedikit. Apa sebenarnya? Katakan. Aku sudah janji sama ayahmu, tanpa izin darinya. Aku tidak boleh memberitahumu. Kenapa? Karena ayahmu tidak memberitahumu, untuk melindungimu. Melindungiku? Tidak mau kasih tahu aku. Semua itu untuk melindungi aku. Kenapa? Masa di resep rahasia keluarga kita ada bahan yang memalukan atau gimana? Masalah ini, semakin sedikit kamu tahu semakin baik. Gunawan. Jadi kamu lebih memilih kasih tahu orang luar daripada kasih tahu anak kandungmu sendiri, ya? Ya. Kamu, ADI, percayalah sama tante. Ayahmu tidak kasih tahu kamu, benar-benar untuk melindungimu. Lagi pula, toko bakpao ini sebentar lagi akan tutup. Resep rahasia ini, kamu tahu atau tidak, sudah nggak penting lagi. Iya sih, toko bakpao ini sebentar lagi tutup. Aku ini anak kandungnya, nggak tahu sama sekali resep bakpao. Seperti apa? Lucu banget, ya? Kamu ini, kenapa sih keras kepala banget? Gunawan. Aku tanya terakhir kali. Resep rahasia ini, akhirnya kamu kasih tahu atau tidak? Tidak. Lebih baik keahlian ini hilang, daripada diajarkan ke aku. Gunawan. Aku ini beneran, anak kandungmu atau bukan? Kamu sudah tahu kan, tentang hubunganku dengan Bulina. Mulai hari ini, Dia akan tinggal di sini. Kenapa sih? Sudah minta izinku? hal ini tidak perlu persetujuanmu. Gunawan. Kamu melakukan ini, tidak merasa bersalah kepada ibuku? Ini baik-baik saja, kok tutup? Adi. Toko bakpao keluarga kamu, benar-benar tutup? Ya, tutup. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau begitu, keluarga kamu tidak berjualan lagi, lalu kemana kita nanti? Membeli bakpao yang seenak ini? Ini cuma bakpao? Bukannya di mana-mana ada yang jual? Memang di mana-mana ada, tapi rasa buatan keluarga kamu unik, tidak ada duanya. Sebenarnya kenapa tutup? Aku juga ingin tahu. Adi. ADI, kamu sudah pulang ya? Cepat duduk dulu. Aku akan buat sarapan.
Ayah, Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau bilang atau tidak? Bukan. Kenapa sih? Toko bakpao kita segera tutup. Sampai sekarang resepnya masih tidak kamu beritahu aku. Tidak mau bilang, ya? Kalau begitu aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Aku pergi dari rumah ini. Kamu dan resepmu itu hidup bersama selamanya saja. Yang, jangan bicara marah-marah seperti itu. Aku tidak bicara marah-marah. Sekarang juga aku akan berkemas. Pergi dari rumah ini. minggir. Lau Lin, katakan sesuatu. Yang. Baik. Aku pergi. Benar tidak mencariku? Jangan kira seperti ini. Bisa membuatku menyerah. Pak Yang, silakan masuk. Pak Yang, Anda benar-benar ingin membeli warung bakpao kecil kami ini? Ya. Teman saya bilang, bakpao kalian sangat enak. Jadi saya sudah menghitung. Kalau bisa di seluruh negeri, buka 1000 toko rantai, maka keuntungannya akan sangat besar. Jadi saya ingin bicara dengan Anda. Anda sangat beruntung. Warung bakpao kecil kami ini, dalam beberapa hari akan berhenti. Kalau Anda datang terlambat, mungkin tidak menemukan kami. Kenapa berhenti? Jangan-jangan, bisnisnya tidak bagus? Masa sih? Karena suami saya, Pak Lin, kesehatannya kurang baik. Setiap hari bangun pagi-pagi buta dan pulang malam. Dia sudah tak kuat lagi, makanya kami mau tutup tokonya. Sungguh? Tentu saja, bakpao kami ini, Leiku Sekelai. Coba tanya orang-orang di sekitar sini, semuanya bisa jadi saksi. Katanya kalian punya resep rahasia turun-temurun? Kalian benar-benar mau menjualnya? Asal ada uang, semuanya bisa dibicarakan. Sepertinya, aku tidak lebih penting daripada uang. Kalau begitu, mari kita bicara kerjasama. Lihat, apakah mau langsung dibeli, atau kalian mau ikut patungan dengan tekniknya? Wah, aku tidak bisa memutuskan itu. Kamu harus bicara dengan suami saya, Pak Lin. Dia ada di mana? Dia ada di dalam. Aku masuk panggilkan dia, ya. Pak Lin, cepat sini. Pak yang ini, mau membeli toko bakpao kita. Kamu bicara baik-baik dengan beliau. Allô. Camus. Itu kamu? PAK. Kenal saya? Salakenal. Maksudmu? Dia yang mau membeli toko bakpao? Ya, Pak. Saya rasa toko bakpao kalian ini potensinya sangat besar. Jadi saya mau membeli. Nggak dijual. Kenapa nggak dijual? Jual aja sama dia. Kalau Pak merasa repot, saya bisa kasih harga pasti. Membeli resepmu. Nggak nyangka. Cela anak saya. Ternyata. Masih ada orang lain. Terhadap resep bakpao. Sangat tertarik. Nah. Kalau Pak tidak berniat menjual, ya saya juga tidak akan memaksa. Pak Yang, tunggu dulu. Bagaimana kalau Tawarkan harga dulu. Ternyata. Uangnya cukup, langsung dijual. Saya tawarkan 1. 3 juta. 3 juta? Cepat jual saja. Yang itu 5 juta. 5 juta. 5 juta?
Untuk beli resep bakpao? Dengar-dengar dari temanku. Dia pernah makan di sini. Katanya bakpao kamu enak banget, makanya aku datang lihat. Kamu belum pernah coba bakpao kami. Tapi berani bayar 5 juta untuk resepnya? Aku percaya temanku. Kalau dia bilang enak, pasti emang enak dong. Azal Manakamu? Aku. Orang Nanling. Kenapa? Memang kenapa? Oran en ligne? Kok cara bicaramu tidak ada logat Nanling? Oh, aku. Aku besar di utara. Baru balik ke Nanling belakangan. Makanya gak ada logat Nanling. Itu wajar kan? Pak Lin, ngapain nanya soal itu? Aku Kuriga. Dia bukan oran en ligne. Dia bon Samakita. Kenapa aku harus bohong ke kalian? Ini sih, Aku ingat, Di Jalantongzu, Nanling. ada toko tua yang sudah ratusan tahun. Kamu ingat gak? Papan nama toko itu. Namanya apa? Ini. PAK Lin. kamu mungkin salah ingat. Di Nanling ini sama sekali tidak ada jalan Tongzhou. Tapi restoran yang sudah ratusan tahun justru ada beberapa. Tidak tahu. Yang mana yang kamu maksud? Masih mau menipu saya? Jangan bilang provinsi lain. Kamu bahkan jarang pergi ke kota lain. Tampaknya, Seyayong Salanga. PAK. Masih tidak percaya saya. saya hanya penasaran. Kamu datang dari jauh. Datang ke toko bakpao kecil saya ini. Sebenarnya untuk apa? Tentu saja untuk resepnya. Pak Lin, urusi saja dirimu sendiri. Lagi pula, toko bakpaomu ini juga tidak mau dibuka lagi. Jual saja resep ini. Ambil uangnya, hidup santai enak sekali. PAK Lin. Begini, saya rasa sebuah keterampilan tradisional bisa bertahan sampai hari ini. Sungguh tidak mudah. Apalagi itu bisa mendatangkan keuntungan. Jadi saya ingin membuatnya. Terus diwariskan. Tapi, Jika Pak Lin benar-benar tidak mau menjual resepnya, maka saya juga tidak akan memaksa. Wah, Pak Yang, jangan buru-buru dulu. Bicaralah lagi. Bukan saya tidak mau menjualnya padamu. Tapi resep ini, meskipun diberikan padamu, kamu juga tidak bisa membuatnya. Kenapa? Masa iya resep ini ada barang terlarang? Jangan asal bicara. Tidak ada barang terlarang. Hanya saja di resep ini. Ada satu bahan obat tradisional Tiongkok, orang biasa. Sangat sulit mendapatkannya. Apa itu? Ini akan membawa bencana bagimu. Kamu yakin? Mau mendengarnya? Berani kamu bicara? Apa yang tidak berani aku dengar? Resep ini Adalah. sekarang tidak bisa diungkapkan. Nanti kamu akan tahu sendiri. Paklin. Kamu mau aku? Kalau Pak Lin tidak sungguh-sungguh mau jual, aku juga tidak perlu tinggal. Aduh, Pak Yang. Tunggu sebentar. Jangan buru-buru dong. Laulin. Maksudnya adalah, jika kami memberitahukan resep ini lebih dulu kepada Anda, TAPI, Anda beralasan bahannya susah didapat, lalu tidak bayar kami. Ini bagaimana ya? Tidak mungkin. Aku orangnya sangat jujur. Bahkan jika nanti aku tidak bisa mendapatkan bahan mentahnya, itu juga tidak ada hubungannya dengan kalian. Uangnya tetap akan kubayar. Bagaimana kalau begini? Kita tanda tangani kontraknya dulu, lalu Anda transfer uang muka. Baru kami kasih tahu resepnya. Kami khawatir kalau kami kasih tahu dulu, jangan-jangan Anda nanti tidak. Tanda tangan kontrak, tidak masalah. Tapi soal uang ini, harus saya lihat resepnya dulu baru saya berikan. Ini, Tidak usah. Seya Perkayatia. Sekarang saya bisa kasih kamu lihat resepnya. Sungguh? Tentu. Pak, resep ini sangat penting. Kalau kamu kasih tahu dia, jangan-jangan dia. Pakyong. Sekarang, ikut saya masuk ke dalam untuk melihat. Saya mau lihat. Memangnya bahan apa yang tidak boleh dilihat? PAK. Bahan baku yang kamu bilang ini?
Ah, Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu ikat aku? Pak Lin, kenapa kamu ikat dia? Bocah ini bukan datang untuk membeli toko bakpao. Dengan cara yang begitu rendah. Hanya mau mencuri resepku. Sekarang aku akan membiarkanmu tahu. Betapa kejamnya dunia ini. Tapi kan gak perlu ikat dia. Aku peringatkan kamu. Ini penahanan ilegal. Kamu percaya nggak kalau aku lapor polisi? Nah, kamu juga harus bisa keluar dulu. Mau ngapain kamu? Aku sarankan jangan nekat. Aku bisa kasih resep bakpaoku padamu. Tapi, siapapun yang tahu, nggak boleh keluar hidup-hidup. Mau ngapain kamu? Tenang dulu. Apapun yang kamu mau, aku kasih. qu'attaquant. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku. Sudah nggak penting lagi. Asalkan kamu mati, toko bakpaoku ini bisa beroperasi lagi beberapa hari. Pak Lin, Kalau begitu menurutmu, bahan spesial yang satu itu adalah daging. Orang mati. Tidak ada kesempatan untuk tahu. Ah, ayah, ini aku. Cobon padaku. Berpura-pura jadi anaku. Cobon padaku. Adi. Benar-benar kamu. Ayah. Kapan ayah tahu ini aku? Begitu kau masuk, ayah langsung tahu itu anak ini. Bukan. Lalu kenapa ayah tidak bilang dari awal? Ayah cuma mau lihat, ulah apa yang kau lakukan ini. C'est Kalian. Membri pelajaran. Yang, kamu ngapain sih? Aku cuma ingin tahu, resep ini sebenarnya apa? Kalau ingin tahu, bisa langsung tanya ayahmu. Lihat, Peranakan begini. Hampir melukaimu. Bukan, aku sudah tanya. Setiap hari aku tanya, tapi dia memang tidak mau kasih tahu. Ayahmu ada kesulitannya. YK. Dia saja yang ada kesulitan. Cuma satu bahan saja. Apa yang tidak bisa dikatakan? Jangan-jangan tadi benar tebakanku? Resep ini bukan daging binatang api-apan. Ini daging. Diam. Kamu tahu yang kamu bicarakan tadi? Tentu saja aku tahu. Kalau bukan seperti itu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Yang, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kalau benar seperti yang kamu katakan. Ayahmu, bisa cepat keluar dari kantor polisi begitu? Betul kan? Dia tidak memberitahuku. Bisakah kamu memberitahuku? Sebenarnya apa sih resep ini? Sebenarnya. Kamu mau apa? Apa yang kalian lakukan? Turinkan piso itu. Turunkan kapal itu. Kalotidak. Akubu numerika. Kak, berdua. Kalian mau apa? Aku dengar, usaha toko bakpao kalian lumayan bagus ya. Kami berdua lagi butuh uang. Mencari kalian. Untuk minjam dikit. Kak, berdua. Kalian tidak tahu. Untung bakpao ini sangat tipis. Setahun penuh. Nggak dapat uang banyak. Nggak ada uangnya? Kalau gitu, serahkan saja resep kalian. Aku sudah dengar. Ada orang luar yang mau beli dengan harga tinggi. 2 penyandera ini kamu yang suruh datang. Ya? Jangan main-main dengan permainan iseng seperti ini. Ayah, aku nggak kenal 2 orang ini. Tidak main-main dengan kalian. Pak. Cepat berikan resepnya. Aku akan biarkan kalian hidup. Kalotidak. Kalian. Tidak mengenal. Cuma omong kosong. Pak Lin, cepat selamatkan kami. Beritahu mereka resepnya. Kalau kau masih tidak mau bicara, aku bunuh anakmu. Kamu masih tidak percaya, ya? Baiklah, Sekarang akan kubuaku. melihat sendiri. Ah, jangan pukul, jangan pukul. Aku tanya sekali lagi. Masih tidak mau bicara? Ayah, di hati ayah, apakah aku tidak sebanding dengan resep itu? Apa aku tidak berharga? Pak Lin, katakan saja pada mereka. Tampaknya. Nai abamu, memang tidak lebih penting dari resep itu. Kalau begitu, kamu juga tidak perlu dipertahankan lagi. Sekarang ku beri waktu 3 detik. Kalau kamu tidak mau bicara sekarang, aku akan bunuh anakmu. 3. Jangan, jangan. Kami bicara, kami bicara. Kumohon padamu. Lepaskan yang dulu, ya? Tunggu.
Tunggu. Kenapa? Sudah paham. Atau nyawa anak sendiri. Lebih penting. Ya quand? Pak Lin, cepat bicaralah. Bapak, mau mempermainkan kami ya? Kalau kamu tidak bicara lagi, maka aku akan pada anakmu. Buat beberapa lubang. Baiklah. Terserah. Bukan. Kamu begitu tidak peduli dengan hidup mati anakmu. Yang lain bisa kuberikan padamu, tapi resep tidak boleh. Lalu dia bagaimana? Kamu juga tidak peduli. Bukan. Hanya resep bakpao. Apakah sepenting itu? Bahkan istri dan anak sendiri tidak diurus. Ini bukan harta yang kaya raya. Peta harta karun. Ayah, kamu begitu kejam. Aku adalah anak kandungmu. Pak Lin, beritahu mereka resepnya saja. Meskipun mereka tahu, mereka belum tentu bisa menggunakannya. Tidak mungkin. Kamu ini orang tua, maka aku akan benar-benar membunuhnya. Aku mohon pada kalian. Dia sudah pikun. Beri aku 2 menit. Biarkan aku membujuk mereka lagi, baik? Kamu yang lebih tahu diri. Cepat pergi dan bujuk orang tua ini. Pak Lin. Kamu harus pikirkan matang-matang. Resep ini. Mana ada yang lebih penting dari nyawa anak? Kalian berdua. Aku mohon. Kasih kami kesempatan lagi. Nggak usah dibujuk lagi. Aku nggak akan ngomong. Ayah, ternyata posisiku di hati ayah. Cuma segini. Kalau gitu, Buat dunia ini, aku juga sudah nggak punya harapan lagi. ayo. Lakukan. Mereka nggak akan berani. Kalian berdua ini disuruh dia. Ya? Iya nggak? Adi. Jangan asal ngomong. Kami sama dia. Sama sekali nggak kenal. Jangan cari alasan buat nunda waktu. Cepat kasih resepnya. Kalau nggak, kami habisi kalian. Ayah. Quasi. Kalian nggak akan berani. Kalau mau berani, tadi udah kalian lakukan. Baiklah, sekarang aku kasih lihat. Tunggu. Kamu nggak khawatir sama sekali, aktingmu payah banget. Ayah tahu dari kapan? Toko bakpao kita ini, walaupun laris, tapi dari awal tahun, juga nggak dapat untung banyak. Kalian. Nggak perlu ambil risiko sebesar ini, cuma buat minta resep rahasia. Kalau misalnya, Mereka berdua ini. memang merasa toko bakpao kita punya prospek? Dan satu hal lagi, waktu kamu muntah darah tadi, yang di lantai ini, Bukan darah manusia. itu darah babi, kan? Ayah tahu dari mana itu darah babi? Masih ada satu hal lagi. Waktu kamu muntah darah tadi, yang ada di lantai ini, bukan darah manusia sama sekali. Itu darah babi, kan? Kok ayah tahu itu darah babi? Adi. Aku kan udah bilang ini nggak bakalan beres. Lihat kan, ayahmu langsung tahu. Wah, OM. Aku jujur aja, urusan ini, semuanya ide Adi sendiri. Kalau mau nyalahin, salahin dia aja. Jangan salahin kami berdua. Iya, benar, semuanya gara-gara Adi. Dia yang punya ide. Kalian ini, anak Pak Wong, sama anak Pak Zhang ya? Buchan, tolong jangan bilangin orang tua aku, kalau sampai mereka tahu. Aku pasti dipukulin mati. Iya, Bu. Kalau gitu kami pergi dulu, Bu Chen. DAH, OM. Bu. Buchan, kalian lanjut ngobrol. Ayo, kita pergi. Aku nggak ada hubungannya. DAH, Buchan. DAH, OM. Lanjut ngobrol ya. Gimana ayah tahu yang aku muntah tadi? Itu darah babi. Bukan darah manusia. Itu cuma ada satu penjelasan, yaitu ayah sering pakai darah manusia dan darah babi. Jadi rahasia bakpao kita adalah daging. Quand? Benar. Iya, daging. Itu daging. Yang, jangan dengarkan ayahmu menakuti kamu. Bagaimana mungkin itu daging? Lalu itu apa? Tentu saja. 7 Anya APA. Kenapa tidak bisa memberitahuku? Tidak akan kuberitahu. Tentu saja untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku, baru saja ada yang mempertaruhkan nyawa untuk mengancam ayahku. Tapi ayahku tetap tidak mau mengatakan. Ini juga untuk kebaikanku? Itu karena... Sekarang aku lebih penasaran tentang satu hal. Aku ini benar-benar anak kandungmu atau bukan? Tentu saja. Semua orang di sekitar sini tahu. Kamu ini, NAK. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku sebelumnya juga merasa begitu. Sampai tadi.
Ada yang menggunakan nyawaku untuk mengancam ayahku. Tapi ayah kandungku tetap tidak mau mengatakan. Di hatinya, resepnya itu lebih penting daripada nyawa anaknya. Sudah selesai bicaramu? Sudah selesai. Pergi kembali ke kamarmu. Aku belum selesai. Sudah, Yang. Cepat kembali ke kamarmu. Cepat. Yang lebih lucu lagi adalah, di seluruh keluarga, hanya aku seorang yang tidak tahu apa resepnya. Sekarang aku bahkan curiga bahwa aku anak liar yang kamu pungut. Kenapa? Sudah kuduga benar. Kau marah karena tersinggung? Sudahlah, Pak Lin. Bicaralah baik-baik. Untuk apa memukul anak? Yang, kamu juga. Lihatlah dirimu sendiri. Ngomong apa sih? Minta maaf kepada ayahmu. Buat apa aku minta maaf kepadanya, sejak kecil sampai besar? Pernahkah dia menganggapku sebagai anak kandungnya? Di warung bakpao buruk ini, kau sudah menghabiskan 18 tahun. Yang lebih lucu adalah, sampai sekarang aku bahkan tak tahu apa resep bakpao itu. Yongyan, Tidak diberitahukan kepadamu. Tentu untuk kebaikanmu. Kamu jangan terus bertanya lagi. Resep itu. Apa bisa memakan orang atau bagaimana? Iya, memang bisa memakan orang. Dulu ibumu, justru karena mengetahui resepnya, baru meninggal dunia dengan tidak wajar. Ayahmu hanya tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama. maksudnya apa? Bukannya kamu ingin memutuskan hubungan ayah anak denganku, lalu kenapa masih bertahan di sini? Pergi. Aku tanya kamu. Sebenarnya bagaimana ibuku meninggal? Katakan padaku. Tidak perlu. Tahu. PAK Lin. Apa yang tidak bisa dikatakan kepada anak? Sekarang dia sudah besar. Aku yakin, dia pasti akan mengerti. Tidak boleh. Sekarang dia sudah. Bukan anakku lagi. Sekarang dari rumahku ini. Keluar. Pergi. Pak Lin, apa yang kamu omongkan? Oke, kalau begitu, aku ikuti saja keinginannya. Yang, ayahmu itu memang keras kepala. Jangan dipikirkan. Tidak usah, biarkan dia menjaga resepnya. Biarkan dia menghabiskan hidupnya dengan resep itu. Yang, Pak Lin, kenapa marah-marah sama anak? Yang. ADI. Adi, jangan nakut-nakuti aku ya. Kamu buka matamu. ADI. Hello, apakah ini 120? Di sini terjadi kecelakaan. Kalian cepat ke sini. Bapak. Gunawan. Adi. Bagaimana kabar Adi? Kata dokter, kondisi Adi tidak begitu baik. Meskipun tidak ada bahaya nyawa, tapi kepalanya mengalami cedera parah. Perawatan selanjutnya, dan pemilihan, membutuhkan biaya yang besar. Di buku tabungan kita, sama sekali tidak ada uang sebanyak ini. Syukur tidak mati. Syukurlah dia masih hidup. TAPI, biaya pengobatan selanjutnya. Dari mana lagi bisa dapat? Pak Lin, kamu mau apa ini? Tuku bakpao. Buka kembali, tanpa batas. Siapapun bisa beli. Aku harus cari uang. Untuk biaya pengobatan Yang. Tapi bahan-bahannya. Kamu. Aku nggak bisa mikirin yang lain lagi. Pak Lin. Pak Lin, kamu buka lagi, dan nggak dibatasi? Bagus sekali. Akhirnya nggak dibatasi lagi. Kasih saya 10. Nggak, kasih saya 20 bakpao. Saya mau 30. Saya dulu. Saya juga mau 30. Bungkusin saya dulu.
Stop. Berhenti saja. Sudah 3 kali lipat dari sebelumnya. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Kalau kamu terus begini, tubuhmu nggak akan kuat. Lagi pula, kamu nanti masih harus. Tidak takut. Untuk menyelamatkan anakku. Bahkan jika harus membunuh lebih banyak, betapapun berbahayanya, aku tetap bisa bertahan. Kamu jangan menasihatiku lagi. Sudah. Selanjutnya, serahkan padamu. Aku pergi ambil barang. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Terlalu berbahaya. Aku pergi sendiri saja. Aku mohon padamu, Pak Lin, jangan pergi. Cukup, benar-benar cukup. Tidak. Beberapa tahun ini, aku terlalu banyak berhutang pada anakku. Aku seharusnya tidak pulang. Kamu masih. Pergilah lihat ayahmu. Ayah. Ayah. Kamu ini. Yang. Kamutida kapapa. Sukurla kalotida kapapa. 7 Anya APA. Yang terjadi? Mengapa? Kamu bisa sampai terluka. Sangat parah seperti ini? Kamu ini. Aimyu. Untuk mengumpulkan uang agar kamu bisa berobat, bakpao dijual eceran. Tanpa batas. Melanggar aturan turun-temurun. Jadi, baru bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Tapi bukankah itu hanya menjual bakpao? Kenapa kamu sampai penuh luka? Aku tahu ini rahasia. Seharusnya tidak ditanyakan. Bukankah kamu selalu ingin tahu rahasia toko bakpao? Sekarang aku akan memberitahumu. Kamu tahu mengapa kita tidak mengembangkan bisnis toko bakpao keluar? Tidak tahu. Itu karena ada satu bahan baku yang hanya ada di sini, yaitu yang ada di gunung. Babi hutan liar. Ya, inilah bakpao keluarga kita. Rahasia kelezatannya. Tapi. Babi hutan liar itu sangat agresif, sangat kuat. Berburu, sangat berbahaya. Karena itu, aku tidak memberitahumu sampai sekarang. Aku. Takut kau dalam bahaya. Ini tidak benar. Lalu para turis yang hilang sebelumnya. Dan gelangnya. Semua itu. Semua gara-gara babi hutan. Gelant itu. Adalah saat aku menyelamatkan orang. Aku menemukannya. Waktu aku di kantor polisi. Sudah menjelaskan semuanya. Kalotidak. Bagaimana mungkin aku bisa pulang? Tapi. Sifat agresif babi hutan. Sangat kuat. Polisi takut aku dalam bahaya. Jadi tidak mengizinkan aku berburu lagi. Karena itu warung bakpao kita baru tutup. Lalu kau. Semua luka di tubuhmu ini. Semuanya. Semua adalah belakangan ini. Aimyu. Berburu di gunung. Terluka oleh babi hutan. Dia ingin cepat-cepat mengumpulkan uang ini. Bakpao dijual eceran. Dulu 1 ekor babi. Bisa dijual beberapa hari. Tapi sekarang, 1 ekor babi. Bahkan tidak cukup untuk 1 hari. Ayah.
Maafkan aku. Ini semua salahku. Salahku terus mendesakmu. Kau baru. Anak yang baik. Ayah tidak menyalahkanmu. Sudahlah. Karena kesalahpahaman sudah selesai. Kalian jangan seperti musuh. Laulin. Cepat sembuhkan lukamu. Nanti. Kita pergi dari sini. Pergi lihat dunia luar. Ayah. Kalian tenang saja. Setelah pergi keluar, aku yang akan melindungi kalian.